sahabat sekalian, dalam situasi seperti ini ada 3 jenis emosi yang seringkali berkecamuk dalam diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Perasaan ini adalah perpanjangan dari emosi yang timbul karena berbagai visual internal dan juga auditori internal. Kita membayangkan hal-hal terburuk yang akan terjadi, hal-hal yang kita tahu justru kita tidak inginkan, kita bayangkan. Nah, para sahabatku, ingat kalimatnya, work from home, bukan stress atau fear from home. Kreasikan ide-ide produk dan jasa baru untuk perusahaan maupun untuk diri Anda pribadi. Sekarang saatnya untuk berkreasi untuk diri Anda sendiri. Keep Coffee with him. Halo para sahabat sekalian, salam berjumpa kembali dengan saya Hindranata Nikolai dalam Coffee with Hing edisi khusus NLP. Saya mau menyapa para sahabat yang senantiasa tune in dalam Coffee with Hing, welcome back. Dan yang barusan tune in, barusan bergabung, welcome. Salam kenal dengan saya Hindranata Nikolai. Dalam video kali ini saya ingin memberikan tips cepat bagaimana menghadapi situasi saat ini yang kita tahu bersama sangat-sangat memakan pemikiran dan juga perasaan kita sebagai individu, bagian dari keluarga, bagian dari perusahaan, bagian dari bangsa Indonesia yang kita cintai ini, dan bagian dari umat manusia secara global yang sama-sama menghadapi situasi saat ini. Nah, para sahabat sekalian, dalam situasi seperti ini ada 3 jenis emosi yang seringkali berkecamuk dalam diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Yang pertama adalah tentu saja takut, karena adanya perasaan ancaman maupun hal-hal yang tidak bisa kita duga, tidak bisa kita tebak ujungnya. Yang kedua adalah amarah, karena hal-hal yang kita inginkan, yang ingin kita capai, yang ingin kita lakukan terblok ataupun terhambat. Nah, yang ketiga adalah perasaan sedih karena kehilangan orang-orang kita sayangi dan juga hal-hal yang kita anggap berharga untuk kita. Para sahabatku, 3 ini adalah emosi yang paling sering muncul dalam situasi seperti sekarang ini. Nah, saya paham Anda juga sudah mendapatkan begitu banyak tips dari berbagai sumber, terutama yang berhubungan kesehatan jasmani, kesehatan badan Anda, ya dalam hal asupan gizi, vitamin, ya dalam hal asupan zat-zat yang bisa mempengaruhi ataupun menambah kekebalan tubuh kita, istirahat yang cukup, olahraga dan sebagainya. Izinkan saya memberikan 3 tips cepat bagaimana Anda menambahkan ini dari unsur pikiran dan juga perasaan Anda. Nah, tadi saya ulangi sekali lagi bahwa itu adalah emosi yang seringkali berada di dalam diri kita. Emosi, para sahabatku, berbeda dengan perasaan. Emosi timbul sebagai bentuk pasif terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Nah, perasaan ini adalah perpanjangan dari emosi yang timbul karena berbagai visual internal dan juga auditori internal. Imajinasi kita membayangkan hal-hal terburuk yang akan terjadi, hal-hal yang kita tahu justru kita tidak inginkan, kita bayangkan terus-menerus, kita putarkan dalam bentuk film-film terburuk mengenai situasi kita maupun orang di sekitar kita, ya, dan juga self-talk atau dialog-dialog kita lakukan dengan diri sendiri sambil ngobrol hal-hal yang kita tahu, skenario-skenario terburuk yang akan terjadi. Nah, karena itu sebenarnya bukan emosi lah yang mempengaruhi keseharian kita, tetapi adalah perasaan-perasaan yang kita bawa sepanjang hari dengan berbagai 2 unsur itu, visual internal kita dan juga auditori internal kita. Karena itu tips yang pertama para sahabatku adalah sibukkan diri secara fisik, ya, sehingga visual internal dan juga auditori internal tidak terlalu banyak bisa bermain di keseharian kita. Saya tahu ada beberapa sahabat di luar sana yang saat ini melakukan work from home, ya, karena organisasi yang menugaskan Anda untuk tidak lagi menuju ke kantor karena adanya anjuran dan rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk melakukan social distancing. Nah, para sahabatku, ingat kalimatnya, work from home, bukan stress atau fear from home. Karena itu ada beberapa tugas yang toh kita harus lakukan juga anyway. Jadi fokuslah kepada apa yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan di sekeliling kita. Berbagai pekerjaan atau tugas dan tanggung jawab Anda yang sudah Anda bawa ke rumah. Yang kita tahu bersama bahwa kalau di kantor ada banyak pressure dari teman kerja, atasan atau customer, sehingga kadang-kadang kita terlalu disibukkan sehingga tidak bisa mempunyai visual internal maupun auditor internal yang bermacam-macam. Nah, di rumah godaannya lebih besar. Apalagi tangan Anda senantiasa mengupdate informasi yang bagi Anda justru memicu berbagai visual internal dan juga auditori internal lanjutan. Nah, para sahabatku, ada yang mengatakan kepada saya,
Pak, saya tidak diberikan tugas apapun. Great, ini adalah saat di mana Anda bisa menimbulkan berbagai ide, melakukan berbagai hal-hal yang tadinya Anda tidak sempat lakukan karena alasan kesibukan Anda harus berangkat ke kantor itu. Tulis buku, kreasikan ide-ide produk dan jasa baru untuk perusahaan maupun untuk diri Anda pribadi. Sekarang saatnya untuk berkreasi untuk diri Anda sendiri. Keep yourself busy, para sahabatku. Nah, tips yang kedua, para sahabatku, adalah yang sangat mempengaruhi kita adalah hal-hal yang kita baca melalui mata, yang kita lihat, yang kita tonton, dan juga hal-hal yang kita dengar melalui telinga. Karena itu, seleksilah berbagai informasi yang masuk melalui mata dan juga telinga. Nah, kita tahu bersama setiap detik saat ini, setiap menit begitu banyak informasi-informasi yang diupdate, terutama melalui sosial media. Yang kecepatan informasinya itu, oh my God, amazing, para sahabatku. Karena itu, supaya visual internal dan juga auditori internal kita tidak terlalu mengganggu kita, limitkanlah dan batasilah dan juga selektiflah terhadap berbagai informasi yang masuk melalui mata dan telinga. Carilah 1-2 sumber informasi yang kita tahu punya kredibilitas tinggi, kredibilitas bagus, dan juga mungkin para sahabat-sahabat yang kita tahu informasinya sangat-sangat bisa Anda percayai. Percayakanlah informasi kepada beberapa sumber yang Anda tahu punya kredibilitas tinggi. Sebab kalau Anda terlalu sibuk, tangan Anda ingin melihat setiap menit, setiap detik, perhatikan baik-baik, termasuk diantaranya akan ada banyak informasi sampah yang akan justru mengganggu keseharian Anda dengan perasaan yang tidak tersebut. Anda sudah tahu informasi tersebut banyak sekali terselip juga informasi yang untuk memprovokasi perasaan, menakut-nakuti dan juga menteror berbagai perasaan-perasaan kita. Sedangkan tips yang ketiga, karena kita sudah tahu bahwa visual eksternal dan juga auditory eksternal bisa mempengaruhi perasaan, pandanglah dan carilah sumber-sumber wajah, informasi, kata-kata dan kalimat ataupun nada suara yang Anda tahu bisa menenangkan Anda. Bisa datang dari anggota keluarga Anda, orang tua, sahabat Anda, atau siapapun yang wajahnya teduh, yang suaranya teduh, kalimat-kalimatnya bijaksana, yang Anda tahu justru bisa membantu Anda untuk menenangkan perasaan Anda dan membuat Anda lebih produktif walaupun Anda di rumah. Para sahabatku sekalian, demikianlah 3 tips sederhana dari saya. Ya, saya ulangi, yang pertama adalah sibukkan diri Anda sehingga self-talk ataupun imajinasi internal yang tidak sempat mengganggu Anda. Kerjakanlah yang Anda bisa kerjakan, sibukkan pikiran dan juga fisik Anda ini dengan berbagai hal yang bisa Anda lakukan di sekitar Anda. Keep busy. Tips yang kedua adalah seleksilah sumber informasi yang Anda izinkan masuk melalui mata dan telinga Anda, terutama dari sumber-sumber yang kredibilitasnya tinggi. Nah, yang ketiga adalah, para sahabatku, carilah wajah-wajah ataupun suara dan juga kalimat-kalimat yang bisa meneduhkan dan menenangkan Anda dalam situasi-situasi yang seperti ini. Semoga tips ini membantu para sahabat sekalian. Demikian Coffee with Hing edisi kali ini. Ingat para sahabatku, keep strong, keep safe, keep healthy, dan keep believing. Sampai jumpa.